tentang brand dan marketing. Nah, saya ingin menyampaikan ulang. Terus kita sampaikan ziyadah consulting ya, Masya Allah ada Pak Alfi Fahmi nih, Masya Allah ada Pak Andi. Pak Andi, gimana kabarnya Pak Zain, Pak Alfi, Pak Andi baru bergabung. Nah, ziyadah consulting hadir untuk membantu, untuk mendukung para pengusaha muslim, kami sebagai mitra skill up bisnis pengusaha muslim dalam membangun sistem dan tim profesional sesuai syariat. Insya Allah demikian. Jadi ini adalah salah satu bagian bagaimana cara kami mendukung adalah dengan kegiatan-kegiatan di malam hari ini. Bulan ini insya Allah, sebagaimana tadi disebutkan, tajuk kita adalah ukhuwah bersama ziyadah. Ukhuwah berarti tidak hanya satu arah ya, insya Allah demikian ya Mas Firas ya. Kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi bagi Bapak Ibu. Fadol, mari kita berkolaborasi. Jika ada memang suatu hal yang bisa disebarkan lebih luas, dengan senang hati kami siap untuk berkolaborasi. Offline bisa, online bisa. Jika jangkauan memang memungkinkan untuk online, kita online. Monggo nanti bisa dilanjutkan tentang kolaborasi itu dengan admin. Nanti bisa berhubungan dengan WA melalui WhatsApp ke admin Ziyadah Consulting. Insya Allah kita bisa lanjutkan di sana. Baik, saya ingin memberikan langsung kesempatan kesempatan oleh Jada Consulting untuk mengisi tentang bisnis plan, bisnis model, yaitu bisnis model kanvas yang dilakukan alhamdulillah di bulan lalu. Nah, untuk bulan ini kita akan membahas seputar brand dan marketing. Gitu. Oke, saya izin share screen. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena berkatnya kita semua di sini bisa hadir, bisa diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk mengoptimalkan produktivitas kita, yaitu dengan belajar bisnis gitu tentunya. Nah, saya juga mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini karena sekarang hari Jumat yang dimana sebagian dari uh, Bapak dan Ibu yang di luar sana itu memilih untuk beristirahat karena sudah menyelesaikan pekerjaannya selama 5 hari, karena ada yang weekendnya Sabtu dan Ahad, dan ada juga yang mempersiapkan untuk pekerjaan besoknya gitu. Tapi untuk Bapak dan Ibu, saya mengapresiasi sekali karena mau meluangkan waktu untuk investasi ilmu. Gitu. Untuk investasi ilmu, salah satu ikhtiar kita untuk mengembangkan bisnis kita nantinya. Gitu. Oke. Untuk kali ini, saya izin untuk menyampaikan materi seputar brand dan marketing. Jadi di judul ini yang saya highlight adalah bisnis, gitu. Jadi bukan tentang berdagang, karena akan berbeda halnya mindset kita untuk memahami brand dan marketing ketika kita masih memahami apa yang kita lakukan itu berdagang. Nah, sebelum saya masuk, saya izin memperkenalkan lebih dahulu. Saya Firas Aprianto, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa panggil saya cukup Firas. Saya antusias di dunia marketing, Bapak dan Ibu, brand marketing, sales, dan turunannya, seterusnya. Gitu. Cuman untuk concern lebih spesifiknya di marketing. Nah, saya aktif untuk sehari-hari di Ziada Consulting sebagai brand dan media supervisor, dan juga di Desima Indonesia sebagai foundernya. Gitu. Lalu saya memiliki pengalaman di bidang manajemen Bapak dan Ibu, khususnya di public relation dan team building. Itu baik yang NGO, yang non-profit maupun yang corporate. Tapi pengalaman saya belum mencapai korporasi yang
seperti apa ya, lebih ke startup gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman yang saya dapatkan ketika di startup itu jauh lebih banyak daripada korporasi. Mungkin karena sistemnya belum terbangun, terus juga timnya masih kecil dan seterusnya, sehingga banyak pelajaran khususnya bidang manajemen yang saya pelajari di startup tersebut dan juga di NGO gitu. Oke. Nah, tak lupa di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami framework, untuk memahami transform formula yang di-creating oleh Ziada Consulting. Jadi ini salah satu fondasi kami itu untuk mendampingi klien kami maupun dari internal Ziada Consulting sendiri gitu. Jadi di sini ada poinnya, yang pertama adalah takwa. Jadi untuk menuju ke transform ini bersifat scale up. Jadi bagaimana caranya bisa bisnis kita itu berkembang secara sehat gitu. Baik dari keuangannya, dari SDM-nya dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa ditempuh dengan cara takwa. Karena apapun yang kita ikhtiarkan, ketika Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi gitu. Tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa yang kita usahakan itu hanya sebatas ikhtiar. Semuanya balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan gitu. Apakah iya atau tidak begitu. Namun takwa sendiri pun juga tidak cukup Bapak dan Ibu. Nah, karena di uh, Islam itu kita uh, diharuskan untuk berikhtiar. Layaknya seperti kita untuk pergi ke Surabaya dari Malang, tidak mungkin kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin ke Surabaya. Tapi kita tidak ada ikhtiar di sana. Entah itu mau naik bus, entah itu jalan kaki dan seterusnya. Jadi kita juga harus me, apa ya, eh, juga harus berikhtiar gitu. Nah, salah satu ikhtiarnya yaitu sebab kauninya itu adalah di bisnis itu ada dua Bapak dan Ibu. Ada people dan juga ada sistem. Nah, people sendiri itu SDM di dalam bisnis itu juga ada indikator-indikatornya. Ada mindset, behavior dan seterusnya. Begitupun juga sistem. Ada business tools, strategi. Sehingga sebab kauni ini itu outputnya adalah untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk meminimalisir resiko. Sehingga kedua hal ini itu relevansinya adalah memiliki solusi. Sehingga nanti ujung-ujungnya ke transform juga. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini perlu dipahami untuk kita semua sebagai pengusaha muslim. Baik. Nah, di setiap webinar saya, sebenarnya setiap webinar itu saya selalu mengangkat ini lebih dahulu gitu. Karena banyak dari kita itu masih belum paham apa bedanya kita berdagang dan apa ya kita bedanya berbisnis gitu. Berdagang ya berbisnis, berbisnis ya berdagang. Ya sama sebenarnya kalau dikaitkan sama semua dua-duanya. Cuman dari sisi mindsetnya berbeda, dari sisi ikhtiarnya atau action plan dan seterusnya itu juga berbeda. Nah ini mungkin saya lemparkan ke Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang tahu nih apa bedanya berdagang dan berbisnis. Silakan. Mungkin boleh open mic atau bisa langsung di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Begitu. Silakan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu 1 menit. Kasih poinnya aja, apa bedanya dagang dan bisnis. Silakan. Karena ini juga menyangkut dengan materi kita untuk 1 jam ke depan. Karena kalau misalkan kita tidak paham basic dari perbedaan ini, akan tabrakan gitu. Gitu. Karena ya nanti saya jawab ya. Silakan Bapak dan Ibu yang mau menjawab. Kalau tidak ada, atau masih sedang ditulis. Oke, sepertinya ini ya, mungkin ada yang sudah tahu, cuman karena mungkin belum percaya diri, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi down to earth gitu ya, untuk tidak untuk low profile, saya tidak mengapa pada itu. Jadi sebenarnya, oke, ini ada Bapak Alfi Fahmi. Oke, bisnis dengan sistem terstruktur, yaitu jangka panjang, dagang tanpa sistem yang terstruktur, itu jangka pendek. Oke, sip. Dikit dulu Bapak Fahmi atas jawabannya. Bisa diberikan kesempatan untuk teman-teman yang lainnya, Bapak dan Ibu yang lainnya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke.
Oke, sambil lalu diketik ya Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas, saya lanjutkan. Oke, benar. Jadi dari jawaban dari Bapak Fahmi, itu tepat, yaitu ketika kita berbisnis, itu tidak hanya, tidak hanya seputar besok terjual atau tidak, hari ini terjual atau tidak, gitu. Ini berbeda halnya sama dagang. Kalau dagang itu jangka pendek. Oke, dari Bapak Arif, bisnis sesuatu usaha secara umum termasuk dagang. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi dagang itu Bapak dan Ibu itu jangka pendek, yang di mana eh, hanya mengandalkan sales, hanya mengandalkan penjualan, tidak memperhatikan 5 pilar bisnis lainnya, gitu. Yaitu biasanya 5 pilar ini yang menjadi fondasi kita menjalankan bisnis. Itu ada 5, ada SDM, ada marketing tentunya, ada penjualan, ada operasional, dan ada juga keuangan, gitu. Bahkan kita semua masih belum paham nih apa bedanya penjualan, sales sama marketing. Bahkan banyak orang mengatakan ya marketing ya sales, sales ya marketing gitu. Sama kayak dagang, dagang ya bisnis, bisnis ya dagang gitu. Sebenarnya kalau dari kita kritisi kembali bahwa dua hal ini berbeda gitu. Jadi dagang ini itu jangka pendek yang orientasinya selalu soal tentang penjualan. Bagaimana caranya produk kita itu kejual nih hari ini atau besok maksimal biasanya. Kalau enggak ya kita rugi dan seterusnya. Tapi Bapak dan Ibu ketika berbisnis itu kita concern-nya ada 5 yang sudah saya sebutkan, SDM, marketing, dan seterusnya. Sehingga ini bersifat jangka panjang. Jadi kita sebagai pebisnis ketika kita tidak mendapatkan misalkan profit ya dalam 1 bulan. Nah biasanya kalau orang dagang langsung tutup. Karena apa? Karena rugi, boncos, dan karena orientasinya adalah jangka pendek. Tapi kalau berbisnis 1 bulan itu belum bisa dikatakan bahwa bisnis kita tidak sehat karena masih perlu evaluasi per 3 bulan, per 6 bulan, dan 1 tahun, dan seterusnya begitu Bapak dan Ibu. Jadi itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sehingga bisnis ini perlu adanya marketing, brand dan marketing. Nah nanti untuk tujuannya apa kita menggunakan brand marketing, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, yang kedua, ini perbedaannya juga. Saya ingin menanyakan apa bedanya marketing dan sales. Mungkin bisa dijawab Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya kasih waktu 1 menit. Secara singkat aja, poin-poinnya saja. Kalau marketing apa, sales itu apa. Atau dua-duanya sama. Gitu. Atau bedanya cuma tipis, dan seterusnya. Silakan Bapak dan Ibu. Karena saya dulu juga, sebelum saya terjun di dunia bisnis, saya juga merasa bahwa dua hal ini sama saja gitu. Bahkan ketika saya dan teman-teman saya apply kerja di suatu perusahaan yang itu titelnya marketing, ya tugasnya jualan juga gitu. Nah, ketika titelnya sales, tugasnya ya marketing juga gitu. Nah, ini perlu di breakdown lagi Bapak dan Ibu bahwa kedua hal ini sebenarnya tidak sama gitu. Oke, yang dari Bapak Andi, marketing itu tujuan, sales itu sarana. Oke, terima kasih Bapak Andi atas jawabannya. Bisa di-keep, nanti kita lihat jawabannya ya. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya bisa diketik ya. Oke, saya lanjutkan. Jawaban ini nanti terjawab ketika kita bedah apa bedanya marketing dan sales. Nah, ini yang menarik dari saya. Saya pertama kali belajar tentang marketing itu, hal yang paling saya interest adalah belajar tentang customer journey atau bagaimana caranya kita menciptakan, mendesainkan alur customer kita dari awalnya tidak tahu keberadaan kita, awalnya tidak tahu bahwa brand kita itu ada, awalnya tidak tahu kalau produk itu bagus sampai ke penjualan. Itu customer journey. Jadi tidak tentang hal seputar penjualan saja, tapi bagaimana cara dapetin customer, bagaimana caranya menjaga customer, bagaimana caranya customer repeat order, dan seterusnya. Nah, itu tugasnya seorang marketing. Sehingga sales funnel ini juga perlu kita pelajari sebagai pengusaha muslim. Karena apa? Karena agar terstruktur, yang pertama. Yang kedua, agar efisiensi juga. Karena banyak kita ketika menawarkan barang kita itu asal jualan gitu. Apakah itu salah? Tidak, karena kan bisa jadi itu potensial meskipun dia tidak jadi beli atau tidak sesuai dengan segmen market kita, bisa jadi dia
butuh di suatu saat. Cuman untuk efisiensi waktu, kita misalkan di Kota Malang ada misalkan ribuan orang ya katakan. Apakah kita harus satu persatu ke ribuan orang itu untuk offering, untuk menawarkan produk kita? Nah, kita capek gitu. Nah, untuk mengefisiensi itu sehingga kita menawarkannya hanya orang-orang yang interest saja, orang-orang yang butuh produk kita saja, itu perlu adanya sales funnel. Sehingga effort kita baik energi, baik waktu itu tidak terbuang sia-sia gitu, tidak useless gitu, tidak bisa mengerjakan hal lain gitu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk sales funnel ini itu kenapa namanya funnel? Karena seperti corong ya Bapak Ibu. Kayak kalau Bapak dan Ibu ngisi bensin di pinggir jalan itu ya seperti corong kayak gitu dah. Jadi atasnya lebar, semakin ke bawah semakin mengerucut, semakin sedikit yang akan tertuang gitu. Nah, halnya seperti ini analoginya. Jadi sales funnel itu yang pertama awareness. Nah, awareness ini bagaimana caranya kita menjadikan orang itu tahu produk kita, yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya orang itu tertarik dengan produk kita. Yang ketiga, baru bagaimana caranya orang itu ingin membeli produk kita. Masih ingin, belum deal gitu ya. Jadi tugasnya marketing itu dari sisi awareness itu. Jadi untuk menyadarkan atau memberikan notifikasi gitu ya kalau di HP ya, bahwa kami di sini ada gitu. Bahwa apa yang kalian cari itu kami ada loh produknya gitu. Nah, sehingga ini untuk wadahnya ini lebih besar. Kenapa? Karena ini bisa jadi Bapak dan Ibu, orang yang awalnya kan kita sebenarnya kalau misalkan menggunakan ini ya, mungkin lebih mudahnya begini. Oke, kita biasanya membuat konten dan seterusnya itu di sosial media gitu. Yang pertanyaannya adalah apakah semua orang yang di sosial media itu interest sama produk kita? Bisa jadi dia hanya ikut follow kita karena konten kita bagus, relate, relevan, tapi bukan berarti dia mau beli produk kita. Misalkan Apple membuat campaign. Apakah orang-orang yang follow Apple itu bisa mampu membeli Apple? Bisa jadi dia dari menengah ke bawah. Cuman karena dia senang dengan kontennya Apple, sehingga dia follow Apple gitu. Sehingga untuk wadah yang pertama ini itu segmennya luas gitu. Jadi semua orang bisa touch, kena informasi kita, kena brand kita. Nah, makanya kenapa billboard, iklan-iklan di pinggir jalan itu, orang mau rela untuk memasang iklan berjuta-juta tiap bulannya, hanya untuk nempelin di billboard aja. Karena apa? Karena awareness. Gimana caranya orang itu mau beli produk kita kalau orang-orang tidak tahu produk kita. Bahwa orang-orang tidak tahu bahwa kita itu ada. Caranya apa? Caranya pasang billboard. Caranya di sosial media. Kita memberitahu gitu bahwa kami ada loh gitu. Nah, itu bisa di search engine, menggunakan search engine, ada yang juga pakai sosial media, dan seterusnya. Sehingga orang yang katakanlah tadi itu tadi sudah tahu produk kita, bahwa kita itu ada, itu tidak semuanya itu akan masuk ke yang kedua, yaitu interest. Contohnya saya buka ayam geprek misalkan. Ayam geprek biasanya kan kalau promonya gratis 1.000 porsi per hari gitu ya. Nah, kenapa menggunakan promosi seperti itu? Untuk menotis atau untuk memberitahukan, oh di sini ada ayam gepreknya Mas Firas, gitu. Pertanyaannya, apakah orang yang lewat satu hari itu mereka membeli semua? Tidak. Ada yang pertama, dia tidak interest sama sekali, tapi dia tahu bahwa kita itu ada ayam geprek Mas Firas. Tapi orang yang tidak beli dan tidak interest ini, apakah itu sia-sia? Tidak. Makanya orang marketing itu menurut saya itu tidak akan sia-sia apapun yang dikerjakan. Karena apa? Karena meskipun orang yang kita kena informasinya yang tadi yang tidak interest, yang tadi juga yang tidak sesuai market kita, bisa jadi dia merekomendasikan ke orang lain. Atau bisa jadi minimal dia tahu gitu produk kita. Sehingga ketika dia ke depannya mampu dan interest dengan produk kita, dia bakal balik gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia dari awareness. Nah,
akhirnya yang tadi lewat dalam sehari, katakanlah ada 1.000 orang yang lewat di depan outlet saya. Tadi yang pertama, tidak semua orang bakal berkunjung ke outlet saya. Nah, yang kedua, ada sebagian yang interest sama produk saya. Contohnya bisa ngelihat, mantengin billboard saya yang lama gitu. Oh, ayam geprek Mas Firas. Oh, ini apa ya? Oh, dan seterusnya. Bisa jadi itu di depan toko, udah beli nggak ya, beli nggak ya, gitu. Itu salah satu interest. Jadi sudah menimbulkan rasa ingin tertarik dan ingin beli, gitu. Baru makanya nanti di interest ini itu untuk platformnya menggunakan website dan e-commerce, gitu. Makanya kenapa kalau misalkan orang marketing itu tidak selamanya bisa jualan, karena orang marketing itu yang saya pahami itu ada di fase 1 dan 2. Dia untuk menciptakan sebuah awareness, sebuah kolam yang menarik, gitu. Nah, lalu setelah itu nanti dari yang tadi katakan 1.000 orang itu turun ke sini, itu akan masuk ke website kita, ke e-commerce kita, gitu. Kayak gini. Nah, gini. Jadi tadi yang 10.000 orang itu tidak semuanya akan tertarik dengan produk kita, gitu. Let's say kita ambil 10%, jadi 1.000 orang. Apakah orang yang interest tadi itu semuanya akan beli produk kita? Enggak semuanya. Bisa jadi dia cuma interest, tapi dia tidak ada kemauan dan kemampuan untuk membeli pada saat itu, gitu. Sehingga itu nanti akan ke bawah lagi di consideration. Nah, consideration ini tahapnya sudah menimbang, gitu, membandingkan antara kompetitor satu dengan lainnya, dengan kita. Juga menimbang bahwa apakah saya harus beli produk sekarang atau kan nanti. Nah, ini biasanya tugasnya seorang sales yang dimana memberikan promo, yaitu sehingga promo ini lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Bayangin kalau Bapak dan Ibu ngeladenin 10.000 orang yang ngechat Bapak dan Ibu. Bapak Ibu harus ngejelasin satu persatu, produk saya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Terus ngasih promo A, B, C, D, E. Apakah mereka akan tertarik? Belum, karena mereka masih belum interest, gitu. Nah, untuk efisiensi waktu, sehingga orang itu perlu adanya sales funnel ini. Jadi harus ke bawah dulu 1.000 orang. Nah, makanya kenapa kita perlu website sebagai pengusaha muslim yang di era digital ini, karena di website itu sudah memberikan informasi secara detail produk kita apa. Sehingga apa? Sehingga orang yang aware tadi yang sudah masuk ke interest, sudah baca secara mandiri, sudah memahami produk kita secara mandiri, tanpa kita ngasih tahu sampai kita berbusa-busa yang ngomongnya. Karena kita untuk waktu menjelaskan produk kita kepada orang-orang itu juga butuh waktu, gitu. Kalau kita timnya masih kecil, tapi kita meladeni tiap orang kita menjelaskan presentasi dan seterusnya, ya kita habis waktu, gitu. Belum tentu orang itu bakal beli, gitu. Karena di fase itu pembeli itu juga masih berada di fase interest, belum di consideration, gitu. Nah, akhirnya di consideration ini nanti di follow up, ini tugasnya sales, di follow up dan dikasih promosi, dikasih promo, gitu. Entah 90% potongan khusus hari ini Bapak dan Ibu, ketika tidak mengambil Bapak Ibu rugi, gitu, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu udah hot offer. Kalau misalkan promosi itu diberikan ke orang yang interest, belum tentu mau. Karena apa? Karena dia masih belum paham sama produk kita, gitu. Nah, yang 100 orang tadi yang sudah menimbang apakah jadi beli produk kita atau tidak, ataukah apakah mampu dan seterusnya, ini kalau di consideration ini udah ke ranah ke ini ya, customer service ya. Biasanya tanya harga, tanya benefitnya apa, terus gimana cara proses subscription-nya, atau gimana cara belinya, terus variannya dan seterusnya. Itu udah masuk consideration. Nah, baru setelah consideration itu tidak semua orang, pasti Bapak dan Ibu ketika melayani customer, saya yakin nggak mungkin orang yang ngechat ke Bapak dan Ibu semuanya bakal beli. Pasti ada yang ngilang karena tahu harganya, pasti ngilang karena bertumpuk chatnya, pasti ngilang karena mungkin sudah kedahuluan sama kompetitor dan seterusnya. Akhirnya orang yang tadi consideration itu hanya 10%. Ini 10% hanya ini Bapak Ibu ya, hanya semisal ya. Bukan berarti kita harus 10.000 nih untuk mencapai 10 orang, enggak harus seperti itu. Karena setiap panel ini itu memiliki treatment yang berbeda-beda. Ketika Bapak dan Ibu 10.000 orang
dapat di sini di awareness. Tapi ketika ibu-ibu websitenya bagus, di interest, e-commerce-nya bagus, bisa jadi ini bukan 1.000 orang, bisa jadi ini 5.000 orang gitu. Jadi tergantung treatmentnya, dan setiap panel ini treatmentnya berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya ketika udah mencapai sales ya, ini conversion, jadi terjadi penjualan 10 orang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang yang sudah beli 10 orang ini itu bakal balik beli lagi? Belum tentu. Bisa jadi yang repeat order itu cuma satu, tiap bulan, tiap tahun, atau mungkin ada masalah selanjutnya dia mau kembali lagi. Ada juga yang nggak puas, ada yang juga cuma nyoba-nyoba dan seterusnya. Jadi kita jangan mengasumsikan bahwa 10 orang ini bakal selalu ada buat kita gitu kan, bakal selalu beli produk kita. Nah, gimana caranya sehingga ini nambah satu orang ini? Ya nanti ada treatmentnya. Ini udah masuk ke CRM. Kalau yang 2 poin ini itu orang marketing, kalau 2 yang bawah kuning dan hijau ini orang sales, kalau yang bawah ini CRM, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana caranya customer yang sudah beli produk kita itu di-keep, di treatment sebaik mungkin, bisa dikasih promosi tiap bulan, mungkin dikasih free produk dan seterusnya, sehingga mereka bakal turun ke orang yang loyal, customer loyal. Begitu. Sebentar. Nah, ini dilakukan bagi para kita yang pengusaha, para kita yang pebisnis. Kalau misalkan pedagang itu mikirnya cuma di sini. Gimana caranya jualan. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan cuma mikirin sales aja, hanya 3 fase ini itu tidak dijalankan. Ketika 3 fase ini tidak dijalankan, hanya menawarkan semua produk ke semua orang tanpa tahu orang ini interest atau enggak, orang ini mampu atau enggak, orang ini udah ngerasa butuh atau enggak, gitu. Hanya kita capek sendiri, gitu. Jadi ini untuk efisiensi waktu kita, tenaga kita untuk terjadinya suatu penjualan ini. Nah, jadi yang tadi menjawab pertanyaan bedanya market dan sales, kalau market itu menciptakan permintaan. Bagaimana orang yang pertama kali orang awam ya, orang awam yang tidak tahu brand kita, produk kita itu jadi tahu, poin pertama. Yang kedua, bagaimana caranya itu audiens kita atau calon customer kita itu bisa tertarik. Yang ketiga, baru ingin untuk membeli. Jadi kalau bisa saya katakan, tugas marketing itu untuk menciptakan 80% customer untuk membeli produk kita. 20% sisanya apa? Yaitu sales gitu. Jadi cuman nyodorin, ini loh produknya saya kasih promosi sekian. Dah, kamu jadi beli atau enggak? Gitu. Jadi kalau sales itu tanda kutip lebih mudah gitu. Jadi journey-nya lebih panjang orang marketing karena dia harus menarik gitu, memperkenalkan. Kalau orang udah kenal, untuk closing-nya lebih tinggi gitu. Nah, kalau sales itu memenuhi permintaan. Itu tadi fasenya cuma di bagian consideration, ngasih promo, ngasih tahu produk secara detail, akhirnya jadi transaksi gitu. Terus yang kedua, orang marketing itu jangka panjang. Mikir bagaimana caranya grand design tadi, customer journey itu sampai ke loyalty, sampai ke fase terakhir. Nah, sampai ke sini. Meskipun nanti akan dihandle sama CRM, sama beda posisi ya, dan ini dihandle sama sales, tapi bagaimana caranya untuk memperkenalkan ini itu jangka panjang Bapak dan Ibu. Karena tadi balik lagi, bisa jadi balik yang awareness Bapak dan Ibu. Bisa jadi orang tadi itu tahu produk kita, belum tentu dia beli saat ini, tapi bisa jadi beli bulan depan, atau bisa jadi dia merekomendasikan ke orang lain yang butuh, gitu. Jadi tidak ada orang marketing ini mikirnya jangka panjang, gitu. Kalau sales itu jangka pendek. Gimana caranya orang ini yang sudah nanya tentang produk, nanya harga, itu terjual hari ini, gitu. Jadi hanya bersifat jangka pendek. Oke, itu untuk marketing, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak memberikan diskusi terkait gimana cara membuat marketing yang baik, efektif, efisien, karena itu teknikal Bapak dan Ibu. Karena teknikal itu membutuhkan resource yang mendukung setiap perusahaan. Setiap perusahaan itu beda-beda resource-nya. Bisa jadi
melakukan metode marketing A, belum tentu perusahaan B itu efektif menggunakan itu. Gitu. Jadi kita lebih ke mindset dulu, bagaimana memahami dulu customer journey, sehingga kita ketika jualan itu nggak asal-asalan, tanda kutip, tidak asal-asalan. Yang kedua, biar lebih efisien, apa yang kita kerjakan, dan lebih tertarget. Gitu. Siapa yang akan kita sodorkan promo itu. Betul. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas seputar brand. Nah, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, brand itu apa? Nah, ini korelasinya dengan, saya kasih contoh, ini boleh disebutkan mereknya apa, dan apa yang ada di benak Bapak dan Ibu terkait produk ini. Silakan, bisa cek di kolom komentar. Nama produknya apa, terus penilaian Bapak dan Ibu atau persepsinya Bapak dan Ibu terkait produk ini apa. Apple kualitas. Oke, Bapak Alfi Fahmi. Yang lainnya Bapak dan Ibu? Ada yang mengatakan Apple brandnya mahal. Terus yang ketiga teknologinya maju. Terus yang keempat meningkatkan status sosial dan seterusnya. Nah, sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Pasti sepakat, Pak. Bahkan orang-orang yang sudah experience gitu, megang Apple pasti setuju dengan akan hal itu. Oke, yang kedua, ini saya sensor ya. Tapi ini boleh disebutkan. Sensor ini dalam artian saya ingin mengetes Bapak dan Ibu, ini produk apa? Ketika saya sensor, apakah Bapak dan Ibu mengenal produk ini? Silakan, produknya apa? Pertanyaan sama kayak tadi, produknya apa? Yang kedua, apa yang di benak Bapak dan Ibu ketika melihat produk ini? Brand ini itu value-nya apa? Persepsinya apa? Silakan. Pasta gigi, tahan lama. Oke. Pepsodent, pencegah gigi berlubang. Mantap. Oke, Pak Sustio belum spesifik nih. Brandnya apa Pak Sulis? Keadilan, Pepsodent. Oke. Oke, yang lain boleh chat di kolom komentar ya Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi jawabannya benar, Pepsodent. Kenapa kita bisa tahu bahwa ini Pepsodent? Dan kenapa kita bisa tahu value-nya Pepsodent itu apa? Padahal ini sudah saya tutup. Mencegah gigi berlubang, bisa memutihkan gigi, bisa menyehatkan gigi, terus pasta gigi untuk keluarga, dan seterusnya. Karena brand itu kumpulan dari nama dan makna. Tadi yang kita diskusikan tadi itu, kita cuma nyebutin dua. Namanya apa yang di persepsi kita, maknanya apa. Gitu. Sehingga dua hal ini itu melekat di pikiran kita untuk memudahkan kita untuk membedakan dengan kompetitor. Gitu. Sehingga apa? Kenapa? Korelasinya. Jadi brand itu ketika kita ingin muncul di permukaan, misalkan ayam geprek di Malang aja itu udah banyak banget ayam geprek, ada bahkan ratusan, bahkan ribuan mungkin. Bagaimana caranya kita bisa membedakan? Minimal kita punya nama untuk membedakannya. Seperti anak, kalau kita punya anak 10, kalau nggak ada namanya, gimana kita cara memanggilnya gitu? Gimana cara kita mentreatmentnya malah gitu. Sehingga kita harus punya nama dan makna. Sehingga itu brand kita seperti manusia. Faktanya manusia itu cintanya hanya ke manusia, hanya ke makhluk hidup, bukan kepada benda mati. Ketika brand ini kan benda mati ya Bapak dan Ibu. Benda mati, ketika Bapak dan Ibu ini visualisasi brandnya Bapak dan Ibu itu seperti benda mati, nggak punya value, nggak punya makna, cuman punya nama doang, kayak batu, ya udah batu gitu. Apakah customer itu bakal loyal? Apakah customer bakal cinta ke produk kita? Apakah customer bakal mengingat brand kita? Gitu. Jadi makanya bagaimana caranya brand kita ini bisa menjadi seperti manusia, punya nama, punya makna. Makna ini bisa karakter, bisa visualisasi, bisa sifat, dan seterusnya. Gitu. Oke. Saya mau tanya alasan membangun brand. Nah, kan banyak mengatakan brand itu cuma logo, Mas. Brand itu cuma nama, Mas. Jadi nggak terlalu penting, Mas. Kita pokoknya jualannya pinter, ya wes,
laku gitu, gak usah pakai nama-namaan, gak usah pakai brand gitu. Nah, saya menanyakan ke Bapak dan Ibu, kira-kira dari Bapak dan Ibu yang setuju bisnis itu harus memiliki brand, apa alasannya? Silakan bisa di kolom komentar. Oke, ini dari Bapak Andi, loyalitas pelanggan. Oke, Kak Dila lagi, Masya Allah, Kak Dila semangat sekali ya malam ini. Agar mudah diingat. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu jawabannya? Sepertinya sepakat ya, dual itu. Oke, Pak Munawir, identitas produk. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, jawabannya dari agar jualannya laku. Oke, Bapak Fatahila. Oke, kita kupas satu-satu. Mudah diingat. Jadi jawabannya benar bahwa brand ini dibuat agar kita mudah diingat. Gitu. Banyak kompetitor, banyak bisnis model yang sama dengan kita, tapi bagaimana caranya customer itu bisa membedakan antara produk kita sama produk orang lain. Gitu. Jadi gimana caranya biar mudah diingat. Sehingga kita mudah diingat, tadi balik lagi ke sales funnel. Sales funnel yang tadi tujuannya adalah awareness. Saya back lagi. Nah, awareness. Nah, kalau misalkan orang cuma tahu, oh ada ayam geprek, ya udah ayam geprek kan banyak gitu. Jadi kita untuk bisa jadi top of mind di pikiran customer itu kita harus punya brand, punya nama. Makanya kenapa tadi saya tes Bapak dan Ibu terkait ini ya Pepsodent tadi tuh. Bapak dan Ibu langsung mana sih? Nah, Bapak dan Ibu langsung notice ini Pepsodent gitu. Kenapa? Karena mudah diingat. Karena kita udah hafal, oh pattern warnanya merah dan putih. Oh, logonya ada senyumnya, mengindikasi bahwa tagline-nya mereka kan apa ya? Saya lupa. Pokoknya ininya untuk membuat orang-orang pede untuk senyum. Entah itu giginya putih, entah harum baunya dan seterusnya. Gitu. Jadi salah satu alasannya mudah diingat. Cuman Bapak dan Ibu, alasan ini benar, mudah diingat. Cuman bukan destinasi terakhir kita untuk menciptakan sebuah brand. Bukan tujuan utama, bukan tujuan terakhir. Kita membangun brand itu untuk mudah diingat. Mudah diingat itu salah satu destinasi aja. Seperti kita pergi ke misalkan ke Jakarta. Kalau dari Malang kita harus lewat Yogyakarta. Setelah Yogyakarta kita harus lewat mana? Harus lewat mana? Nah, ini mudah diingat, ini salah satu kota yang kita singgahi. Salah satu manfaatnya adalah mudah diingat gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa ini bukan final destinasi atau bukan final kita untuk membuat brand? Karena ada brand besar zaman dulu, yaitu ini pasti Bapak dan Ibu tahu, Nokia dan BlackBerry. Sampai saat ini sudah masih tertanam di pikiran kita, masih hafal, masih dikenal. Kalau tujuannya kita hanya untuk mudah diingat, oke, ini udah mudah diingat. Tapi sekarang gimana? Apakah terjadi revenue stream? Apakah ada income dari mereka? Apakah perusahaannya masih ada? Dan seterusnya. Sehingga brand menjadi tujuan utama suatu brand untuk mudah diingat itu kurang tepat. Tapi menjadi salah satu tujuan kecilnya, gitu. Salah satu tujuan jangka pendeknya, gitu. Oke, yang kedua, tadi sudah disebutkan sama Bapak Fatahila, mudah jualannya. Oke, benar, jawabannya benar, mudah jualannya karena lagi yang tadi Bapak dan Ibu ya. Ketika kita sudah punya brand, sudah punya nama dan identitas, kita di benak customer pasti sudah langsung ternotis nama brand kita. Misalkan Bapak dan Ibu masuk ke Indomaret, gitu, ingin beli pasta gigi, pasti top of mind dari Bapak dan Ibu, pikiran pertamanya adalah Pepsodent. Padahal di Indomaret itu ada Close Up, ada Ciptaden, ada dan seterusnya. Tapi kenapa Bapak dan Ibu langsung nempel Pepsodent, padahal semua pasta gigi itu sama? Ini salah satu faktanya Bapak dan Ibu ya. Semua pasta gigi itu bahannya sama, tujuannya sama, seperti Close Up dan Pepsodent. Meskipun positioningnya mereka berbeda, gitu. Kalau Close Up itu positioningnya adalah bagaimana tujuan marketnya adalah remaja yang pertama, yang kedua untuk menyegarkan mulut. Kalau yang Pepsodent untuk keluarga dan untuk gigi putih.
Pertanyaannya, apakah close up tidak bisa membuat gigi putih? Apakah tidak bisa untuk keluarga? Seperti Pepsodent juga. Apakah Pepsodent tidak bisa menyegarkan mulut? Apakah Pepsodent nggak bisa untuk remaja? Nah, jadi sebenarnya mudah jualan ini untuk bisa gimana caranya produk kita itu nempel di benak customer gitu. Jadi top of mind. Jadi kalau di laci itu ketika kita buka laci segmen misalkan segmennya Pepsodent, kita punya laci di pikiran kita itu adalah pasta gigi. Ketika dibuka itu lembaran pertama yang ada di atas itu Pepsodent gitu. Produk yang jadi end of thing atau top of mind gitu. Jadi mudah jualannya. Cuman ini bukan salah satu destinasi terakhir. Baik lagi seperti tadi, ini hanya tempat tersinggah, hanya jangka pendek. Karena apa? Balik lagi Bapak dan Ibu. Ini saya hilangkan untuk poin ini. Karena gini, ketika tadi tujuannya adalah mudah jualannya, berarti kan di conversion, yaitu 10 orang katakanlah. Pertanyaannya, apakah 10 orang ini bakal balik lagi untuk beli produk kita? Belum tentu. Ada yang nggak puas sehingga dia tidak balik lagi. Ada yang cuma coba-coba. Ada yang dari kompetitor ingin produk jual ingin mencoba produknya sehingga bisa diduplikat dan seterusnya. Sehingga 10 orang ini itu cuma 1 orang yang loyal gitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ini katakanlah ya 1 orang ini kita hapus ya. 10 orang kita fokus sama 10 orang. 10 orang semuanya itu cuma cicipin sekali doang, nggak balik. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita dapetin lagi 10 orang? Yaitu jawabannya balik lagi ke atas. Kita harus bangun awareness. Orang yang 10 ibu itu akan nanti bakal turun ke bawah jadi 1000 dan seterusnya jadi 10 orang lagi. Jadi effort kita untuk menciptakan sales lagi itu bakal panjang lagi journey-nya gitu. Harus awareness dulu, harus masuk ke website kita dulu, harus kita kasih promo lagi orang-orang yang baru dan seterusnya. Sehingga ini kita capek gitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan customer kita ini untuk repeat order? Karena akan lebih mudah. Karena ketika repeat order, itu tidak perlu kita mengerjakan 3 fase atas ini. Kita tidak perlu menceritakan produk kita apa, terus juga value kita apa, dan seterusnya. Sehingga lebih mudah, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Hingga kita CRM. Gimana caranya ngebangun 10 orang ini bisa langsung loyal terhadap kita. Jadi 10 orang ini bisa jadi langsung 10 loyalty, bukan 1 orang loyalty gitu. Jadi yang tepat itu adalah salah satu tujuan dibangunnya brand adalah loyal. Bagaimana caranya customer itu menjadi loyal kepada produk kita gitu. Kenapa? Oke, loyalitas itu Bapak dan Ibu yang saya pelajari itu ada 4. Yang pertama, minimal dia puas dengan produk kita, minimal kasih testimoni di website, di e-commerce kita, dan seterusnya. Yang kedua, itu repeat order. Karena ketika repeat order, baik lagi, kita tidak perlu menjelaskan siapa kita, produk kita apa, customer kita akan repeat tiap bulan, repeat tiap hari, repeat tiap tahun, dan seterusnya. Gitu. Sehingga untuk effort, untuk budget khususnya, budget marketing itu lebih rendah untuk menjaga customer yang loyal. Nah, lalu yang ketiga, di fase loyal seseorang itu yang ketiga rekomendasi. Ini bisa saya katakan marketing bayangan perusahaan. Tanpa kita minta untuk dia promosi, tanpa minta mereka untuk merekomendasikan ke teman-temannya, mereka mau sukarela merekomendasikan produk kita tanpa dibayar. Beda halnya seperti affiliate marketing masih dapat komisi 10% dan seterusnya. Tapi kalau orangnya sudah rekomendasi, dia mau dan dia tahu dan tidak tahu dia bakal dapat fee, dia bakal rekomendasi gitu. Jadi kita baik lagi lebih minim lagi cost marketingnya gitu. Jadi kita dapat marketing bayangan dari customer kita. Yang terakhir yaitu membela, advocate. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebelumnya pernah belajar sales funnel, sebenarnya paling bawah sales funnel itu adalah advocate. Gimana caranya customer kita itu sampai membela. Bagaimana caranya customer kita itu sampai ngerasa ini produk saya, ini perusahaan saya, ini anak saya, gitu. Sehingga apapun yang dikeluarkan produk rilis terbarunya kita, mereka pasti beli, mereka pasti ngebela. Let's say saya kasih contoh, Samsung dan Apple. Samsung dan Apple ketika rilis baru Apple, iPhone 14, 15 dan seterusnya. Ada sebagian orang pecinta Samsung mengatakan
Alah, Apple itu cuma nambah satu fitur doang, baterainya cepat habis, terus juga misalkan berat dan seterusnya. Lihat dong Samsung, Samsung banyak fiturnya. Samsung tahan lama, ada baterainya 8.000 watt bisa 2 hari dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, orang Apple juga bakal ngebela bahwa Samsung itu meskipun banyak fiturnya tapi kan useless. Nggak semua orang bakal pakai fitur itu, paling cuma pakai WhatsApp, pakai telepon dan seterusnya. Jadi kalau sampai tahap membela itu, Bapak dan Ibu, sudah menjadi bagian dari keluarga kita, bagian dari pemilik produk kita. Mau sebaik apapun produk kita atau buruk, katakanlah ya, pasti ada yang ngebela gitu. Nah, customer itu yang customer loyal gitu. Mau sampai membela. Membela ini bisa dari yang tadi, bisa dari sisi misalkan Apple ya, yang paling mudah Apple. Mau Apple, iPhone mau semahal apapun, ketika produknya rilis terbaru, iPhone 15 katakanlah, pasti orang yang megang iPhone 14 langsung ganti menjadi iPhone 15, langsung dijual iPhone 14-nya. Padahal dari sisi fungsi, sebagian besar mirip. Seperti contohnya iPhone, setahu saya, iPhone 7 sama iPhone 8. Itu mirip banget. Tapi kenapa orang-orang mau rela untuk beli lagi? Ya karena itu, sudah membela. Karena ingin update, karena ingin merasa, ini produkku udah usang nih, aku mau beli produknya aku lagi gitu dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi gimana caranya brand itu ini untuk supaya customer kita loyal gitu. Itu tugasnya seorang brand marketing gitu. Apakah brand marketing itu berbeda? Basically itu berbeda. Seperti kayak tadi sales dan marketing. Kalau brand seorang brand atau branding itu dia menciptakan citra atau menciptakan persepsi. Jadi dia yang bersifat manusianya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa brand itu jadikan seperti manusia agar kita mudah dikenal dan lebih agar customer kita mudah loyal. Nah, yang menciptakan manusianya itu, manusia tanda kutip ya, bukan menciptakan secara harfiahnya, menciptakan manusianya atau brandnya itu, yang dari sisi visual identity-nya, dari sisi namanya, dari sisi value-nya, dari sisi intinya blueprint-nya itu adalah orang brand. Nah, gimana caranya mendeliver itu namanya branding gitu. Jadi beda antara brand dan branding. Kalau orang marketing itu yang mendesain customer journey yang dari awareness hingga ke loyalitas gitu. Tapi loyalitas balik lagi tadi udah saya sampaikan, orang yang sales itu berperan di consideration sama di conversion. Kalau yang di loyalty itu bagian CRM, customer relationship management gitu. Nah, lalu apa korelasinya Bapak dan Ibu? Kita belajar brand dan marketing sesuai dengan judulnya, bahwa ini seperti tangga. Ketika brand itu tidak baik, maka marketing, promosi, dan sales itu menjadi berat. Gitu. Ketika marketing itu nggak baik, maka promosi dan sales jadi berat. Ketika brandnya bagus, tapi marketingnya jelek, tetap bebannya di bawah, promosi dan penjualannya bakal berat. Gitu. Nah, makanya kita harus membuat brand ini pertama kali untuk dikritisi apa yang ingin kita persepsikan kepada orang. Ingin produk kita itu dilihat seperti apa? Apakah terlihat mahal? Apakah terlihat murah? Apakah terlihat fungsinya A? Apakah fungsinya B? Dan seterusnya. Jadi itu akan dibahas di branding dan brand. Karena brand itu terbagi jadi dua, Bapak dan Ibu. Untuk cara membuat brand itu ada emotional value, ada rational value. Rational value itu gimana caranya orang itu mau membeli produk kita. Gitu. Jadi orang pertama ingin pertama kali orang bisa langsung beli produk kita, memilih produk kita. Itu rational value. Kalau emotional value itu yang bersifat yang kita sudah memiliki customer dan tidak pindah ke customer lain. Tidak pindah ke kompetitor lain. Itu emotional value. Sering kita menggunakan brand positioning itu selalu mengedepankan emotional value. Secara rasional, ya kamu dan kompetitor kan sama nih, sama-sama jual ayam geprek. Tapi kalau cuma memasang value emosional, ya saya nggak butuh gitu. Jadi gini, rasionalnya gini Bapak dan Ibu. Contohnya ya, ini contoh aja Bapak dan Ibu ya, jual madu sesuai sunnah, misalkan seperti itu ya. Kalau jangan ya sesuai sunnah atau sesuai intinya marketnya ke pengusaha muslim.
Sunnah itu yang labelnya sunnah tanda kutip, bukan sunnah secara pengertian agama ya, tapi sunnah dari sisi mungkin madunya dari Arab, mungkin madunya itu yang kualitasnya tinggi dan seterusnya. Sunnah itu emotional value. Sehingga ketika orang memilih madu itu, ya saya lagi sakit nih, saya butuh madu. Apakah saya butuh madu yang sesuai sunnah? Nggak butuh, karena itu emotional value. Yang dibutuhkan sama customer adalah gimana caranya saya sembuh dari sakit saya dengan ikhtiar beli madu Anda. Apa yang ada di produk Anda? Itu value apa, rasional apa yang harus saya memilih produk Anda. Itu baru ketika saya sudah mencoba mencoba produk Anda, experience-nya itu baru adalah emotional value. Gimana caranya bisa agar saya terjaga repeat order di brand-nya mereka gitu. Nah, baru nanti sales. Nah, makanya banyak dari kita itu selalu memperhatikan sales. Sedangkan kita jarang memperhatikan brand marketing. Kalau promosi ini itu tugasnya sales. Jadi ini conversion ya Bapak Ibu. Conversion ini sales, ini marketing, ini brand. Begitu. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu. Waktu kita tinggal 10 menit ya, tulis ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya. Baik, Masya Allah. Waktunya 10 menit atau ditambah 1 jam, Mas Wiras, kira-kira enaknya. Apa 10 menit aja. Baik. Ya, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Mas Wiras ya. Boleh? Ya, baik. Silakan Bapak Ibu mulai menuliskan pertanyaannya di chat box. Saya ingin, Mas Wiras, saya boleh gantian untuk share screen ya? Oh ya, baik. Ya, sembari Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di chat box, saya izin menyampaikan info manajemen dari Ziyadah Consulting ya. Silakan, ada waktu masih ada 2 menit untuk menuliskan ya. Nanti kita akan coba berdiskusi. Saya akan sampaikan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan insya Allah Mas Wiras yang akan menjawabnya. Baik, saya izin menyampaikan info manajemen. Ziyadah Consulting juga punya kegiatan ke depan sebagai bagian dari ukhuwah bersama Ziyadah. Nah, bismillah. Loh, kok putus lagi? Nah, ini dia. Insya Allah dalam bulan ini kami ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti Bapak Ibu semuanya, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi leadership. Kapan paling dekat? Besok pagi insya Allah ada tentang mentoring. Ini bagian dari leadership, bagian dari Muslim Leadership Masterclass kami. Insya Allah besok pagi jam 8.30 sampai jam 10.30. Ini melanjutkan pekan lalu tentang fundamentalnya. Besok lebih ke struktur dalam proses mentoring. So, silakan masih bisa daftar, ada di s.id, paling bawah itu mentoring terstruktur. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di chat box juga linknya. Kemudian ada tanggal 27 Mei, masih bulan ini, insya Allah ada, ini lebih ke finance ya, kelas investor, Pak Ido Wiba. Bagaimana dalam bisnis itu bisa diburu investor. Ini menarik insya Allah ya. Bisnis untuk scale up, salah satunya adalah permodalan. Bagaimana sih mengundang investor itu supaya bisa menambahkan, atau yang ingin invest, how to invest, tambah ilmunya di kelas ini insya Allah. Berikutnya, dan yang ketiga adalah ini di bulan Juli kami ada Muslim Leadership Masterclass tentang mindset. Nah, yang ini yang dua tadi online via Zoom. Untuk kelas leadership ini workshop offline 2 hari, tanggal 22 dan 23 ada penyesuaian jadwal, kita menyesuaikan agenda secara keseluruhan sehingga disesuaikan menjadi 22-23 Juli. Insya Allah masih lokasinya sama di Aston Inn Batu Malang selama 2 hari. Nah, saya sampaikan ini karena kebetulan hari ini alhamdulillah kita memberikan
spesial ya, spesial sudah harganya diskon, juga free konsultasi senilai 1,5 juta. Jadi totalnya hebatnya 2,5 juta. Insya Allah ya, insya Allah ini akan menjadi salah satu kesempatan menarik ini bagi Bapak Ibu ya. 2,300.000 savingnya sedemikian banyak. Itu tadi. Nah, oke. What next? Kita juga mengundang Bapak Ibu untuk terhubung di sosial media kami, di LinkedIn dan di Instagram juga. Silakan berkunjung ke website ziyadah.co.id. Demikian dari saya, Mas Firas. Kita coba lanjut ke tanya jawab ya. Oke. Siap. Ada satu pertanyaan dari Pak Andi. Bagaimana dengan usaha atau brand yang memiliki awareness yang tinggi dibandingkan dengan kompetitor, namun dari segi sales masih kalah dengan kompetitornya? Betul. Silakan. Oke. Kalau boleh saya jawab, ya boleh lah. Boleh ya Pak Zulisa. Silakan Mas, gas langsung. Ya, jadi sebenarnya faktornya itu tidak hanya soal awareness, bisa jadi dari salesnya, dari pihak salesnya, orang salesnya itu yang bermasalah juga, yang tidak bisa berjualan gitu ya. Jadi sales itu berhubungan sama komunikasi juga, komunikasi skill. Bisa jadi tadi yang sudah saya sampaikan, untuk saya skin lagi ya. Customer journey tadi, jadi itu saling berkaitan Bapak dan Ibu. Nah ini, tujuannya ini ya Bapak dan Ibu, yaitu conversion, penjualan. Dan ini bisa juga jadi penjualan juga, repeat order. Nah, baik lagi, untuk bahwa awareness-nya tinggi, tadi disebutkan sama Bapak siapa tadi ya? Bapak Andi. Oke, Bapak Andi, awareness-nya tinggi nih, tapi kenapa penjualannya rendah? Nah, kita harus kritisi, apakah sudah baik journey-nya dari awareness hingga ke sales. Gitu. Awareness ini juga perlu niche market, Bapak dan Ibu. Harus spesifik. Kalau misalkan hanya viral, apa ya? Gini, produk kita itu kan tidak semua orang butuh dan tidak semua orang membeli produk kita, gitu. Tapi awareness ini itu akan lebih efektif ketika kita menyasar orang-orang yang sesuai segmen market kita. Contoh, Bapak dan Ibu misalkan punya bimbingan les misalkan, tapi Bapak dan Ibu itu untuk billboardnya atau untuk awareness-nya itu ditaruh di daerah misalkan ya di dekat sungai gitu, yang dimana orang-orang bukan dekat sungai ya, misalkan dekat sungai yang mungkin ya di tempat itu minat edukasinya rendah. Nah, oke, awareness-nya dapat, orang-orang bakal ngerti, oh ada bimbingan belajar. Tapi apakah itu niche market kita? Gitu. Kalau niche market kita misalkan menengah ke atas, terus juga orang yang loyal, terus orang yang juga minat edukasinya tinggi, untuk anaknya bisa jadi dokter dan seterusnya. Mana tempat yang tepat untuk membangun awareness? Di perumahan elit misalkan. Sehingga orang sebagian besar dari mereka ya untuk minat edukasinya tinggi, uangnya ada, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya naruh di sembarang tempat gitu ya, yang dimana random semua orang ngelihat itu, akhirnya bisa jadi yang tadi 10.000 itu, 10.000 orang ini, yang sesuai segmen marketnya Bapak dan Ibu itu cuma 1.000 ternyata. Nah ketika ini 1.000, ketika turun ke sini, kalau 10%-nya jadi 100, 100 turun ke sini jadi 10, 10 turun ke sini jadi 1. Hanya sales-nya cuma 1, conversion rate-nya cuma 10%-nya itu 1 gitu. Jadi gimana caranya awareness ini nggak hanya seputar gimana caranya viral, gimana caranya naikin follower jadi 1 juta dan seterusnya. Tapi kalau misalkan followernya 1 juta tapi yang segmen marketnya cuma 1.000 followernya yang ngikutin Bapak dan Ibu, artinya penjualnya cuma 1 tadi itu. Jadi awareness ini juga perlu dikritisi, nggak hanya gimana caranya semua orang tahu, tapi agak lebih efisien harus segmen market yang tertuju, yaitu niche marketnya siapa, gitu. Kalau bimbel ya harus sesuai dengan siapa nih target marketnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu jualnya ke bapak-bapak, pasti tingkat conversion rate-nya rendah, karena pemegang keputusan anaknya les atau enggak sebagian besar adalah ibu-ibu.
Kalau misalkan bapak dan ibu di sini menyasar awareness-nya itu ke bapak-bapak, misalkan naruh ngasih brosurnya ke bapak-bapak pos ronda misalkan, nggak bakal kejual gitu, karena baik lagi customer journey-nya udah salah gitu. Baik lagi, ini dari sisi awareness, belum lagi interest. Nah, interest tadi, misalkan saya ngambil website. Misalkan tadi yang sosial media katakanlah dari 10.000 orang, yang interest sama produk kita itu ada 1.000 orang, sehingga masuk ke website kita. Ketika websitenya bermasalah, misalkan jelek, misalkan tidak informatif, misalkan tidak menjual, akhirnya mereka nggak masuk ke consideration, gitu. Sehingga mereka stuck di sini. Oh, produknya kok gini ya, kok jelek ya, kok nggak profesional ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka nggak terjadi penjualannya. Awalnya misalkan 1.000 orang, yang harusnya itu turun, conversion rate-nya jadi 100 orang, itu yang tertarik cuma 2 orang, 5 orang, gitu. Jadi setiap funnel ini itu juga perlu dikritisi Bapak dan Ibu. Itu dari sisi interest. Nah, sekarang dari sisi follow up, consideration. Bisa jadi ini yang bermasalah adalah sales-nya. Tanda kutip, nggak bisa jualan. Misalkan komunikasinya slow respon, misalkan tidak memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan, akhirnya orangnya males. Ah, lebih bagus customer service yang di sebelah sana tuh. Gitu. Saya pernah cerita sama salah satu pengusaha muslim. Jadi dia, ini ceritanya properti. Jadi dia pernah minjem suatu ke koperasi ya, mau minjem uang ke koperasi dengan bank. Nah, koperasi ini itu udah sesuai syariah, gitu ya, sudah sesuai syariah sehingga lebih aman gitu. Cuman karena koperasinya itu slow respon, ketika didatangi juga acuh tak acuh dan seterusnya, akhirnya dia ngerasa apa? Ngerasa lebih baik di bank dilayani dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus penanganannya cepat dan seterusnya. Akhirnya kita juga perlu melihat salesnya ini apakah sudah sesuai, gitu, apakah sudah tanda kutip jago gitu untuk deal dengan customer, gitu. Baru nanti turun ke sales. Nah, sales ini nanti turun ke CRM, di mana CRM ini tugasnya untuk menjaga customer ini supaya bisa repeat order, supaya bisa rekomendasi atau referral ke orang-orang, dan yang terakhir sampai membela. Gitu jawabannya. Terima kasih Bapak Andi ya atas pertanyaannya. Siap, jazakallah khair. Pak Andi, Masya Allah, bisa diterima ya Pak Andi ya. Masya Allah. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Kita tunggu satu pertanyaan lagi, boleh ya Mas Firas ya. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu satu pertanyaan lagi, jika ada, di chat box saya menuliskan link untuk ulasan dan umpan balik pada kami. Mohon berkenan memberikan di sana sebagai salah satu bagian ya, supaya Ziyadah bisa terus improve di kelas-kelas berikutnya. Fadol, silakan cek di chat box. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan deh. 1, 2, 3, 1 menit lagi ya. Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Tidak ada, maka gimana Mas Firas? Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Jadi kita sudah berada di akhir sesi, pertanyaan sudah kita cukupkan. Semoga ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk bertambahnya ilmu sebagai bagian ya, sebab kemudahan dalam menjalankan usaha kita. Dan ini juga bagian dari kita mendapatkan pahala dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih atas waktunya dari jam 7.30 pada Isya tadi sampai dengan jam sekarang 20.38. Apresiasi yang tinggi dari kami Ziyadah Consulting. Tetap terhubung dengan sosial media kami di Instagram, LinkedIn, Facebook, di YouTube, dan insya Allah bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Mas Firas, silahkan closing statement-nya sebelum ditutup ya, silahkan. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah antusias ya, sudah mengikuti webinar Ziyadah Consulting pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, khususnya buat saya juga untuk sebagai pelajaran. Nah, satu pesan lagi untuk yang boleh saya titipkan ke Bapak dan Ibu adalah sebisa mungkin kita berbisnis atau berusaha itu
sesuai dengan syariat Bapak dan Ibu. Karena indikator kekayaan seorang pengusaha muslim itu bukan dari hartanya Bapak dan Ibu. Gitu. Percuma hartanya banyak tapi ketenangan hati. Kalau dari saya pribadi itu untuk jadi pengusaha muslim outcome-nya adalah ketenangan hati. Gimana caranya kita bisa mungkin kalau orang-orang mengatakan financial freedom, terus juga waktunya banyak karena bisa dihandle sama timnya, bisa berlibur kemana-mana. Kalau saya pribadi, gimana caranya kita membangun suatu bisnis itu untuk jangka panjang sehingga kita lebih mudah untuk beribadah, gitu. Tidak pusing mikirin masalah operasional, tidak pusing masalah mikirin marketing karena kita punya tim, tidak pusing juga masalah finansial, nggak usah mikir besok makan apa dan seterusnya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu ya untuk Bapak dan Ibu ya, dan untuk saya pribadi, gitu. Terima kasih Bapak Sulis. Masya Allah, ini hashtagnya Ziyadah ya. Yang profesional jadi profesional sadar akhirat, yang pengusaha jadi pengusaha sadar akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.